semua sudah di sini. Aku senang sekali bisa sama-sama kumpul kembali. Dan selamat datang yang baru datang hari ini. Nah, kami senang sekali hari ini bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kalian. Gimana kalau kita lihat tema perjalanan kita hari ini? Temanya Tuhan Yesus adalah terang. Maksudnya apa ya? Teman-teman, ada cium bau-bau nggak ya? Sepertinya ada bau kebakar. Dari mana ya? Sepertinya dari rumah Lisa. Wah, kenapa ya? Coba yuk kita lihat sama-sama. Untung apinya bisa segera dipadamkan. Kalau tidak, aduh. Hai teman-teman. Maaf, penampilanku agak kacau dan keadaan rumahku lagi berantakan. Maaf ya. Ini karena aduh bener-bener deh. Kalau tidak rumah saya kebakaran. Ini karena kok bisa jadi begini ya? Begini teman-teman, berapa hari yang lalu di kompleks kami ada informasi kalau daerah sini akan ada perbaikan listrik. Jadi aku menyiapkan banyak sekali lilin di sini. Kenapa ya teman-teman saya bisa menyiapkan gitu banyak lilin? Padahal sebenarnya kalau mau dibilang sekarang kan ada lampu yang bisa kita pakai dengan baterai ya. Tapi aku merasakan kalau dengan lilin itu bisa membuat ruangan saya lebih terang dan lebih hangat gitu loh. Jadi saya menyiapkan banyak sekali lilin ini supaya rumah saya menjadi terang. Tapi siapa sangka ternyata bisa mengakibatkan kebakaran. Untung saja tidak terbakar, kalau tidak bagaimana. Aku tidak suka dengan gelap, teman-teman. Rasanya tidak menyenangkan. Aku takut. Kalian takut gak? Gelap itu bagi saya rasanya seperti sana. Ada banyak mata yang lagi mengawasi aku. Menyeramkan sekali. Tapi kalian tahu nggak sih? Ada kegelapan yang tidak bisa digantikan oleh nyala lilin ini atau lampu ataupun matahari. Benar, kegelapan itu karena dosa. Ya, dosa. Aku juga tidak suka dengan dosa yang ada dalam diriku. Aku ingin menghilangkan dosa itu di dalam kegelapan di dalam diriku ini. Kalian tahu nggak sih bagaimana caranya untuk menghilangkan kegelapan itu? Aku tidak suka. Kalian dengar itu? Wow, suara yang indah sekali. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan yuk. Teman-teman, sungguh bersukacita ya bahwa kita yang Tuhan kasihi boleh keluar dari kegelapan dosa. Teman-teman tahu gak? Aku jadi ingat pada malam saat Yesus lahir. Di padang rumput yang gelap, tampak sinar terang dan malaikat dari surga memuji Allah. Gloria, mulia bagi Allah.
Sungguh sukacita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama dengan malaikat di surga, kita memuji Tuhan. Sama seperti malaikat-malaikat dari surga yang mengabarkan kabar sukacita bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini menjadi penebus dosa manusia. Mari kita mau kabarkan kepada dunia bahwa Yesus juru selamat dunia. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior,
of the world. Savior of the world. Savior of the world. Teman-teman, di hari Natal ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus datang dari surga menjadi manusia. Dan kita yang percaya kepadanya dan menerima dia di hati kita akan diselamatkan dari gelapnya dosa karena Yesus sang terang dunia. Wah, semangat sekali. Aku senang kita bisa nyanyi bersama-sama. Nah, kalian tadi sudah bertemu dengan Lisa ya? Dia emang takut dengan kegelapan. Tapi pertanyaan Lisa tadi tentang bagaimana cara menghilangkan kegelapan dari dosa, apakah kalian tahu jawabannya? Pas banget nih, seorang penginjil sudah datang. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada dia saja? Halo adik-adik, ayo kita semuanya berkumpul bersama-sama. Ada sesuatu nih yang mau saya sampaikan pada adik-adik. Ayo semuanya berkumpul bersama-sama. Nah, apakah semuanya sudah berkumpul? Oke, kalau gitu, jika sudah semuanya berkumpul, kini saatnya saya akan menyampaikan sesuatu bagi adik-adik. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami bersuka cita bersama, kami mau bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah adik-adik, sudah penasaran kan? Mau mendengarkan apa yang ingin Allah sampaikan? Yuk, ini saatnya Allah akan menyampaikan bagi setiap kita. Siapa di sini yang takut dengan gelap adik-adik? Ayo. Siapa yang takut dengan gelap? Gelap menakutkan, gak ada cahaya. Ayo, siapa yang takut sama gelap? Ya, tadi kita sudah melihat Lisa pun juga takut dengan gelap, bukan? Iya, dia takut dengan kegelapan. Namun ada kegelapan yang lebih menakutkan sesungguhnya adik-adik. Ya, tidak hanya kegelapan karena tidak ada lampu ya. Kalau malam hari gitu kan, kalau nggak ada lampu tuh pasti kita merasa, takut, menakutkan sekali. Tapi ada satu kegelapan yang amat sangat lebih mengerikan, yakni kegelapan karena dosa. Gelapnya dosa bukan berarti gelap yang tidak ada cahaya adik-adik, tetapi gelapnya dosa ini adalah gelap yang mana kehidupan kita, hati kita ini lebih sering ingin melakukan hal yang jahat. Kalau kegelapan itu menguasai diri kita, maka hati kita tidak bisa lagi atau tidak ingin lagi hidup di dalam terang kebenaran. Kita lebih sering ingin melakukan hal-hal yang jahat, menjadi anak yang nakal, yang tidak dengar-dengaran, anak yang selalu melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itulah kegelapan karena dosa yang mengerikan sekali, yang menguasai kehidupan manusia termasuk kita. Hati yang telah dikuasai oleh kegelapan dosa tidak mampu lagi untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, kita dikuasai, hati kita menjadi bodoh, hati kita selalu ingin melakukan hal yang jahat. Hanya satu terang ya yang mampu untuk menyelesaikannya. Bukan hanya terang karena lampu, bukan terangnya seperti itu. Terang yang mampu untuk mengalahkan dan menguasai kegelapan karena dosa adalah terang Yesus Kristus. Dan terang itu telah hadir di tengah-tengah kita. Dia telah ada bersama dengan kita, terang tersebut, yakni Yesus Kristus. Nah adik-adik, 2000 tahun yang lalu ya, setelah masa perjanjian lama, umat Tuhan pada waktu itu hidup dalam masa kegelapan. Tuhan tidak berbicara lagi kepada mereka melalui nabi-nabi selama 400 tahun. Wah, sungguh mereka hidup dalam kegelapan masa itu. Masa di mana mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Nah adik-adik, namun setelah masa itu, masa yang penuh dengan kegelapan, mereka itu menjadi orang yang terombang-ambing. Mereka ada yang sering melakukan hal yang tidak berkenan. Nah, setelah masa itu lewat, setelah masa itu datang sebuah kabar yang luar biasa. Hadir ke dalam kehidupan seorang perempuan wanita bernama Ibu Maria. Dia mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yakni Yesus Kristus, sang terang itu. Di mana melalui dirinya lah terang itu akan hadir. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia, membawa terang pengharapan bagi umat manusia. Dan untuk itu kita bersyukur adik-adik, karena terang itu telah hadir di tengah-tengah kita. Dia telah datang ke dalam dunia, membawa kita untuk keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus bersyukur. Kita mau hidup menjadi anak-anak terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Jangan hidup di dalam kegelapan. Kita sudah menjadi anak-anak terang. Mari kita bersyukur dengan hidup dengan sungguh taat dan setia. Jangan nakal lagi ya. Jangan jadi anak yang nakal, tapi jadi anak yang taat kepada Tuhan. Ikuti perintah Tuhan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Selain itu, sebagai anak terang, mari kita bagikan terang itu juga bagi orang lain.
Kita ceritakan kepada teman-teman bahwa saya sudah memiliki terang yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan saya, membawa saya terang, membawa saya keluar dari kegelapan, hidup dalam terang. Kalian pun juga harus menerima terang itu. Mari kita bagikan itu juga kepada orang-orang sekeliling kita. Kita bawa berita ini, kabar ini kepada mereka. Kiranya melalui hal ini kita tahu bahwa terang itu telah hadir dalam dunia lewat Yesus Kristus. Hidup kita yang dulunya gelap karena dosa, hidup kita karena gelap, mengalami kegelapan karena dosa, akhirnya telah memperoleh terang yang ajaib itu, yakni Yesus Kristus yang telah menerangi kita dan membawa kita keluar dari gelapnya dosa. Yuk adik-adik, kita ayat hafalan yuk. Dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, demikianlah yang ingin Langsung sampaikan kepada adik-adik. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang terang yang telah hadir dalam dunia, yakni Engkau sendiri Tuhan Yesus, yang boleh menerangi kami yang dulunya hidup di dalam dosa. Dosa yang membuat kami hidup dalam kegelapan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih untuk terang-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami mau hidup menjadi anak-anak terang yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, benar sekali. Tuhan Yesus adalah terang dan Dia membawa terang bagi kita semua. Wah, teman-teman pasti udah tahu ya suara apa itu. Pasti tahu ya siapa yang mau datang. Wah, apa ya? Coba kita lihat sama-sama ya dalamnya. Oh, ayat apaan lagi? Dari Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, ayat ini pas banget ya sama tema perjalanan kita. Gimana coba kalau kita hafalin ini sama-sama? Ya, yuk kita sama-sama hafalin dari Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, kalian anak-anak sekolah minggu GKY emang luar biasa ya. Wah, udah dengar ya ada suara itu? Sudah saatnya kita ketemu teman-teman kita di kelompok kecil. Yuk sama-sama kita berkumpul dalam kelompok kita masing-masing.